Jadi Tuhan sendiri, ya, kecuali ada kebohongan-kebohongan publik di sini, ya. Ini janji-janjinya. Kemudian itu digenapi dalam perjanjian baru. Ya, itu silakan dibaca saja. Matius pasal 1 ayat 22 ya. Ya. Maaf kalau ada yang meleset karena saya tidak bisa membuka Alkitab. Boleh. Matius berapa, Pak? 1 ayat 22 ya. Matius 1. Ya. Matius 1 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Terus lanjut. Bab 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan dinamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti kan perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Jadi selalu terkait perjanjian lama ke perjanjian baru, ya kan, Pak? Ya. Jadi ini adalah bentuk penggenapan profetis yang tadi saya bilang. Ya. Dia yang disebut Immanuel, Allah, dalam terjemahan Indonesianya itu sebenarnya menunjuk kepada El, makanya dia pakai El, ya, atau orang Ibrani menggunakan itu Elohim. Iya, itu orang Ibrani menggunakan untuk penyebutan yang lain dari Yahweh. Ya. Jadi Immanuel itu Pak Jerry kan ada 3 orang nih ya, bersama Kesha juga. Barangkali waktunya biar efisien, mungkin dibagi juga buat Kesha ya, di pihak Muslim juga biar tidak terlalu lama menunggu. Barangkali ditanggapi pertanyaannya yang Yohanes 5:26 itu. Silakan tanggapi, Pak. Yohanes 5:6 itu gimana bunyinya? Tolong dibaca karena saya tidak bisa mengingatnya sempurna. Ya kan, Bunda Ruth, mau dibantu Bunda Ruth. Iya, Yohanes 5 ya berapa? 26 katanya. 26-27. Beginilah firman Tuhan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikianlah juga diberikannya anaknya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, dan ia telah memberikannya kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia waktu di dunia selama 33 tahun. Iya, jadi itu sebenarnya tidak menunjukkan bahwa ada perpisahan atau pembedaan secara eksistensi, ya, tidak, ya. Nah, untuk memahami ini kita perlu mengetahui apa arti kenosis, mengosongkan diri. Ya, tanpa kita mengetahui mengosongkan diri, maka dia tidak bisa dipahami. Karena dia cahaya yang tadi dijelaskan oleh yang Muslim itu bagus sekali. Nah, cuma dia hanya bisa berdiri di kejauhan, tak terhampiri karena dosa. Supaya dia bisa terhampiri, dia harus mengosongkan diri. Dalam bahasa Yunaninya keno, atau istilah teologisnya kenosis. Dia harus melakukan pengosongan diri, ya, supaya bisa didekati. Dia yang tadinya transendental bisa jadi imanen, tinggal di dalam kita. Nah, alasan biblikal yang kedua adalah Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Tolong dibaca. Mungkin ini yang terakhir akan saya komentari. Ibrani 2 ayat keberapa, Pak? 14 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dari keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Iya, ini siapa? Itu menunjuk kepada Yod-He, Vau-He, ia sendiri.
Jadi ketika dia mengosongkan diri, dia sendiri yang menamakan Yesus. Itu bisa dibaca dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12a. Namamu yang engkau berikan kepadaku. Guys, ini sebenarnya terang benderang ya. Bukan Yohanes tidak bisa 17 ayat berapa, Pak? Yohanes 17 ayat 11 12 bagian A. Beginilah firman Tuhan. Dan aku tidak akan lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Sudah. Jadi namamu, nama Yahweh sendiri yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Dan kalau kita gunakan penalaran linear sederhana, ya Yesus itulah YHWH, karena kekristenan tidak mengajarkan dua Allah, tidak ya. Biblikalnya tidak pernah ya. Saya ngerti sekali tentang gramatikal ya. Jadi di dalam biblikal itu harusnya dipahami ada 3 prinsip penafsir ya. Pertama itu adalah literal, apa yang dimengerti oleh bangsa Israel secara umum ketika mereka mendengarkan Musa menyampaikan firman Yahweh. Kemudian secara historikal mereka menceritakan turun-temurun tidak ada dua Tuhan atau dua Yahweh ya. Kemudian yang ketiga adalah gramatikalnya. Jadi untuk menjembatani PL dan PB kita memerlukan gramatikalnya. Yesus mengatakan bahwa aku ada, ego eimi. Yahweh mengatakan bahwa akulah dia. Nah ini merupakan konfirmasi atau afirmasi dari Yesus. Oke. Terima kasih karena sudah terlalu lama. Mungkin untuk sesi berikutnya Kesa bisa ikut bicara ya. Karena di pihak Muslim juga ini ada Bang Indra Mose. Bang Indra Mose, assalamualaikum. Assalamualaikum, akhi. Itu bos, kan judulnya Muslim PS Onenes. Masuk akhirat hayam. Ayo berkata bisyada berkasih malhin. Iya, sebentar. Muslim PS Tuan Esa aja ya. Onenes apaan sih Onenes? Kamu karang-karang aja itu. Soalnya yang benar di siap. Kalau kamu lecian. Tuan Esa kami kembali ke Alkitab, nggak ada Onenes. Bunda Ruth. Oke, nanti saya ganti Bunda Ruth. Ini ada 3. Bang Indra mau berdiskusi nggak? Saya tawarkan dulu nih. Ada waktu diskusi nggak? Oke, dari pihak Muslim 3, dari pihak Kristen. Ya, baik. Silakan Kesa. Oke ya. Satu poin pertama adalah coba kita agak sedikit terstruktur ya apa yang kita bahas ini. Sebenarnya tadi itu ada terjadi miscommunication ya ketika Pak Ustadz membahas tentang ekad, lalu menghubungkannya dengan kemanunggalan. Kalau kita bicara tentang ekad, itu ya kita bahas ekad aja. Kita di sini kan sepaham. Ekad itu ya satu. Yang kita pahami ekad dari paham kami itu ya singular, maskulin. Absolut, tunggal satu sudah. Harus berdiri di situ saja dulu. Oke, kemudian kalau misalnya dilanjutkan, nah tadi katanya ada pernyataan bahwa Tuhan tidak mungkin menyerupai makhluk. Saya mau minta definisi makhluk ini apa? Seperti manusia, begitu ya. Atau bisa dalam bentuk yang lain atau dalam bentuk materi yang lain. Bagaimana? Saya meminta definisi dalam perspektif Muslim makhluk ini bagaimana? Karena begini saudara-saudaraku, ya kalau misalnya kalian memang membaca Perjanjian Lama, itu Tuhan itu bermanifest, itu menjadi tiang awan, tiang api, jadi api angin. Jadi begini ya, ketika kita membahas sesuatu, itu kita juga harus melihat secara faktual. Tidak bisa pokoknya nih ada polisi datang, anak ibu kena narkoba. Pokoknya nggak mungkin anak saya gitu. Faktualnya apa? Faktualnya ya dia memakai. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, faktualnya itu apa?
Tuhan itu bermanifest menjadi tiang awan, tiang api dalam api. kehidupan bangsa Israel, kemudian menjadi api ketika bertemu dengan Musa. Jadi tidak bisa kita bilang pokoknya ya, kita lihat faktual begitu. Baik. Bisa Terima membela kasih. Laut Merah, ya kan? Biar ini ya sudah ketangkep poinnya nih. Di sini ada Bang Indra Mose, ada Ustadz Alif, ada Shoaib. Biar terbagi waktunya dengan baik, mungkin saya ini ya, saya ganti dari pihak Muslim untuk menanggapi ya. Tadi Boleh. Pak Jadi sudah lama juga, dan Kaisa juga poinnya sudah dapat ya, sudah dapat diambil poinnya oleh pihak Muslim. Silakan Ustadz Alif, Bang Shoaib, Bang Indra Mose mungkin mau menanggapi, atau Bang Indra Mose belum tahu apa yang diperbincangkan pada pagi hari ini. Nanti dulu, nanti saya pelajari. Ya, jadi ini teman-teman kita ini dari saya singkat Kriesa ya, Kristen Esa. Jadi bukan Kristen Tritunggal ya, yang menganggap Kembali bahwa ke Bibel. Kembali ke kembali ke Bibel. Bibel, bahwa Tuhan itu Esa, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri ya, Bapa itu sendiri. Nah, silakan Ustadz Alif, Bang Shoaib mungkin yang sudah tahu alurnya dari tadi. Silakan Ustadz Alif dulu. Baik. Silakan. Baik. Tabaruk. Sedikit saya tanggapi dulu ya. Ya, sebelum ke kitabnya saudara-saudaraku yang dari pihak Kristen ya. Pertama, saya ini apresiasi dulu kepada konsep keesaan yang ada dipahami oleh kawan-kawan di sini, dari kawan Kristen di sini. Yang jadi permasalahan adalah, maaf ya, tanda kutip, salah memposisikan siapa yang esa itu. Itu dalam pandangan kami ya. Kenapa? Itu bisa dirujuk dalam pandangan kami maupun dari kitab saudara-saudara yang tertulis. Nah, sebelum saya ke sana, saya sampaikan dulu dari konsep Islam bahwa qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, udah mutlak di situ. Allahus somad, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Kelar, apapun siapapun dia tetap bergantungnya kepada satu Tuhan. Nah, dijelaskan lagi di ayat lain yang tadi saya sampaikan. Innallaha lahu mulkus samawati wal ar yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Surah At-Taubah ayat 116. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain daripada Allah. Apapun konsepnya yang disampaikan, tetap Allah itu Maha Pelindung. Dia yang menjamin segala urusan makhluknya. Di sini bunyi ayatnya, lahu mulkus samawat wal ar. Pemiliknya lah segala kerajaan langit dan bumi. Yang namanya kerajaan, kata mulkun, ada di situ siapa yang diciptakan oleh Tuhan menjadi yang membantu mengurus urusan makhluknya. Makanya dikatakan malaikat. Malaikat itu jamaknya dari kata malak. Nah, masih identik dengan kata mulkun. Makanya pasukan Tuhan itu adalah malaikat yang membantu urusan makhluknya di muka bumi, yang banyak turun mengurus makhluknya di muka bumi. Bukan berarti Tuhan langsung turun tangan, tetapi ciptaannya ini malaikat yang kata jamak dari kata malakun, dia yang mengurus segala urusan makhluknya di muka bumi. Tuhan yang maha penguasa, mereka yang mengatur, Tuhan yang memonitor. Begitu konsepnya. Tetap Tuhan itu esa. Nah, kembali kepada keyakinan saudara-saudaraku, ketika penjelasan tadi beberapa ayat menjelaskan tentang yang esa, di situ misal kalau kita mengutip di Markus 12, contohlah di sini saya yakin kawan-kawan Kristen sepakat bahwa ketika Yesus berkata bahwa dengarlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu esa. Apa kata-kata ahli Taurat orang Yahudi itu? Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus berkata, tepat sekali guru, benar katamu itu ya, bahwa Dia esa dan bahwa tiada ada Tuhan yang lain kecuali Dia. Nah, ahli-ahli Taurat aja di sini sudah sepakat dengan Yesus. Tuhan yang esa di situ bukan Yesus. Yesus sepakat dengan mereka. Karena apa Yesus katakan, engkau tidak jauh dari kerajaan surga, karena sudah sepakat di situ yang esa itu bukan Yesus. Nah, kembali lagi kepada pembahasan yang tadi, Bu. Ketika Yesus yang saudara-saudari yakini yang esa adalah Yesus itu sendiri, sebenarnya banyak sekali berlawanan, bertolak belakang dengan ucapan Yesus, bahkan dengan beberapa ayat yang tertera di kitabnya. Makanya tadi dikatakan Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Yesus menegaskan karena Dia anak manusia. Loh, ini jelas Bapa itu yang bukan anak manusia punya kehidupan sendiri, Yesus yang anak manusia punya kehidupan sendiri.
Kalau kita perkuat nih dengan ayat yang lain, maaf ya. Di mana itu? Matius 12:18. Di situ bunyinya apa? Firman Tuhannya kan kepada Yesus, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan." Ada yang berfirman Sang Maha yang tidak kelihatan kepada hambanya, yaitu Yesus. Di sini merujuk ada dua oknum yang berbeda, Bu. Bahwa dikatakan, "Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan." Ada dua, satu Tuhannya yang maha kuasa, yang kata Yesus, rupanya tidak bisa kau lihat, suaranya tidak bisa kau dengar, berfirman kepada hambanya. Hambanya di situ siapa? Yesus, yang dipilih oleh Sang Bapa. Ini dua pribadi. Sementara kawan-kawan di sini meyakini Tuhan itu esa, hanya satu. Tidak mungkin di sini yang berfirman Sang Tuhan itu, yang diyakini sebagai yang esa Tuhan itu adalah Yesus yang dikatakan hamba. Kan gitu. Ada beberapa ayat, kita perkuat lagi dengan penjelasan lain. Contoh, bagaimana ketika di kitab Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Loh, Yesus berdoa penuh dengan kehusuan, penuh dengan keyakinan, berdoa kepada Dia. Loh, pasti tidak mungkin Allah Bapa itu, yang Yahweh yang Esa itu, berdoa kepada yang lain. Karena Yesus itu berdoa kepada Dia, gitu loh. Ini merujuk dua pribadi yang berbeda. Atau kita perkuat lagi, satu lagi, Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Lah, di situ jelas bunyinya, Bu. Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita. Itu prinsip Tuhan yang esa, memuliakan hambanya. Ada dua oknum. Siapa hambanya itu? Tadi sudah dikatakan di Matius 12:18, yang dikatakan itulah hambaku yang kupilih. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa Allah itu memuliakan hambanya, itu Yesus. Nah, di sini adalah Tuhan yang esa itu tidak mungkin merujuk kepada Yesus, karena Yesus sendiri berdoa kepada yang Maha Esa itu. Ya, silakan saudaraku yang lain untuk melengkapi. Terima kasih Ustadz Alif. Silakan Sueb atau Bang Indra Mose untuk Ya, aku sedikit aja ya Pak Pendeta Jerry. Bang Indra silakan. Lah ini katanya waktu Islam. Kok motong? waktu Islam dulu, Kan Bunda. udah tadi. Oh, Belum Hah? satu, kan ada tiga narasumber. Oke. Yuk. Bang Indra, kalau Bang Indra kalau mau dulu aja nggak apa-apa. Biar aku Ya, terakhir. Bang Indra atau Bang Sueb, silakan. Bang Indra monitor atau Sueb aja, silakan dulu Sueb. Oke, sip. Thank you. Apa namanya? Tadi mengutip ya Yesaya pasal 63 nomor 9 ya. Menarik. Tadi Bapak siapa tadi mengatakan atau habin ma syababin yanim. Nahan? Oke, langsung aja Bang Sueb. Kata akhul isma mahakul sili. Oke. Setelah aku cek dalam tabel gramatika di sini, ya. Ini saya juga belajar gramatika di sini, ya. Ini dari kalangan Kristen, H. Hakele dan Gary Pratiko, dan ini Miles D. Van Pelt. Nah, pada Yesaya pasal ke-63, ya, nomor yang ke-9 tadi, ya. Nah, kita lihat sini. Hancurkan sayangku, hancurkan. Nah, di sini ya terjemahannya. Kalau Sueb? Sueb, nggak tahu nih, Sueb kemana nih?
jaringan mungkin. Iya, mungkin Bang Indra. Lanjut Ahi Indra Mali. Pak Jerry tadi turun Terputus. kemana? Putus ya. Ya, terpental ya. Jadi Apa mungkin bingung yang Esa itu yang Naikin mana? lagi dia, mana tahu mental tadi. ya, silakan naik lagi Pak Jerry. Dan fokus juga ke pertanyaan ya. Jadi nanti ditanggapi juga pertanyaan Muslim. Satu sama lain saling menanggapi Ini pertanyaan. loh. Ya. Marasmal, atau Kegedean suaranya, kegedean suaranya kecilin. Ya, jangan Jadi nggak jelas. Nah, Ini agak di dikatakan dalam Sufri Syahu Bukhul Saratam Terlalu gede suaranya bang, volumenya kurangin, jadi biar jelas orang Bukan mendengar. terlalu gede, mungkin terlalu dekat mic-nya kali. Ya. Iya, Urut juga suaranya besar, Mulutnya- sama-sama besar. Saling Mulutnya kritik. jangan terlalu dekat. Terlalu gede sayang. Gede sayang. Iya, Oke, maksudnya oke. Urut bilang suaranya besar, tapi Burut juga suaranya besar. Bagaimana itu? Sudah ini aku baca ulang ya. Kalau gini gimana? Halo? Bagaimana? Jangan terlalu songkaknya nggak usah dipakai lah. mikrofonnya Oke. jangan terlalu dekat ke mulut ya, pada 5 cm lah. Aku baca ulang ya. Bukhul Saratam Lolo Sar Umal As Panaf Hosyam Be'ahabato Ube Khimlato Huge Alam Wainat Telem Wainat Sye'em Kul Yemei Olam, yang artinya dalam semua kesusahan atau kesengsaraan mereka, ia tidak menyusahkan mereka, dan malaikat di hadiratnya menyelamatkan mereka dengan kasihnya dan dengan belas kasihnya. Ia menebus mereka dan dia melahirkan mereka dan dia memikul mereka sepanjang masa lalu. Ya, benar. Nah, di mana terjemahannya mengatakan seperti ini. Ya. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta. Ya. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Nah, di sini pada original teksnya terdapat kata malaikat. Ya, terdapat umal atau kata malaikat. Simsalabim abrakadabra, halelupa. Dalam terjemahan Lembaga Biblos Indonesia menghilangkan kata malaikat di sini. Ada apa gerangan wahai Kristianos dari Antioquia? Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, secara gramatika original teksnya terdapat 1, 2, 3, 4 kata yang diposisikan sebagai past tense atau perfect third person masculine singular. Yang pertama pada kata Hosyam, Hosyam, ya, pada kata Hosyam. Yang kedua pada kata ya Alam, ya, dan juga pada kata Wainat Telem, ya. Yang keempat pada kata ya Wainasyem. Asyam artinya menyelamatkan, ya. Alam artinya menebus, ya. Wainat telem artinya menanggung, ya, sama Wainasyem yang artinya memikul. Nah, secara original teksnya, secara tabel gramatikanya, ya, dari keempat kata ini diposisikan sebagai past tense, menunjukkan bahwa memberikan kita petunjuk bahwa kejadian yang dimana bukan menggambarkan sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kejadian tersebut sudah terjadi di masa lampau. Sebab kenapa original teksnya teratur dalam bentuk past tense. Mari kita lihat dalam tabel gramatikanya. Hosyim dalam bentuk perfect, ya, sudah dilaksanakan. Yang kedua, Alam dalam bentuk perfect, sudah dilaksanakan. Yang ketiga, dalam bentuk apa? Ya, konsekutif imperfect. Imperfect jika mengalami konsekutif, maka tenses yang sebenarnya berputar menjadi perfect. Ya, ada kata wainat telem dan apa nih? Wainasyem dalam bentuk konsekutif imperfect. Begitu, ya. Dalam Yesaya pasal 63 nomor yang ke-9. Itu yang pertama. Yang kedua, pada Yesaya pasal ke-9 nomor yang ke-5.
كي يلت لنا بيت لنا واتها مصر على الشيخ ما فيكرا سمار بليوحس الجبار عبيات سر سلام. Secara gramatika ya, kata yulat dan kata fayikra itu dalam bentuk ya, dalam bentuk past tense di situ. Kata yikra ada embel-embel konsekutif, merubah dari tenses imperfect menjadi perfect. Kata yulat yang dimana tenses patennya adalah past tense. Jadi ini mengkisahkan sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, bukan menggambarkan peristiwa yang terjadi akan nanti. Ya, ya, siapa yang dilembatkan dalam 95? Nah, mari kita lihat di sini. Kita lihat dalam penjabarannya para rabi, ya, menjabarkan apa namanya, penafsiran untuk Sefer Yeshayahu. Ya. Sambil dia cari, emang nggak bisa ku jawab dulu, Pak Nandar. Ini dulu tunggu. Ini kan bagian kita loh. Sebentar lagi ya. Tadi kau ayat-ayat, makanya bikin buka-buka. Oh, kita bikin data. Tunggu. Nah ini dari penjabaran Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Ya, dari penjabaran Rabbi Shlomo ben Yitzhak, Al-Sefer Yeshayahu, perek 6, pasuk 6, dikatakan Vaikrasmo, menyebutkan namanya Hakadosh Baruch Hu. Dialah mepeli aitha ve'el gibar ve abiat, ya, Hakadosh Baruch Hu, bahwa ia adalah penasihat yang ajaib, Tuhan yang perkasa dan Bapa yang kekal. Karasmo menyebutkan nama anak laki-laki tersebut Sel Hezekiahu, namanya adalah Hezekiahu, bukan Yeshua Christ atau Yesus Kristus yang berasal dari Yunani Antioquia. Ya, ini data. Saya nggak terjemahkan ya. Ini baca sendiri kalau bisa baca. Silakan. Ini siapa yang keluar ya? Saya boleh menanggapi sedikit. Aku sedikit, Silakan. baru Kak Kesia, aku dikit doang. Oke, Aku lupa Kak silakan. Kesia, sebentar aja. Silakan, Bu. Baru kakak. Oke. Yang keluar siapa? Sebentar, yang Aku keluar aja siapa? bentar doang. Aku bentar doang ya. Yang keluar Tiga siapa ya? kalimat aja. Jadi gini, Ada yang kenapa tadi Ustaz Ali bilang bahwa Yesus itu bukanlah Allah Bapa, atau Bapak tadi bilang Yesus bukanlah pencipta ini. Sementara udah tadi ada di Yesaya 43:11, aku adalah Allah. Tidak ada juru selamat selain aku. Berarti kalau kau bilang dua, jadi dua dong. Ikut Hepape sama Yesus itu. Sementara tadi di Yesaya 9 ayat 5 akan lahir bagimu putra. Itu yang lahir itu putra kan Yesus. Itulah Yesus itu. Dan kau ragukan bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa. Di sini ada tertulis nih di Matius 22 ayat 32. Ini bacaannya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Ia bukan Allah orang yang mati, melainkan Allah yang hidup. Masih ragukah kamu bahwa Yesus kami itu adalah Allah? Yang disebut lagi Yudas 1 ayat 25, Tuhan Esa dari awal abad sampai selama-lamanya. Tertulis lagi di Wahyu bahwa dia adalah Alfa dan Omega, tidak bermula, tidak berujung. Itulah Yesus kami. Tadi sudah dijanjikan akan datang lahir putra itu, yaitu Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah itu? Ya TPP itu turun dari surga. Makanya dia berbicara di Yohanes, aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Dia bukan tercipta dari tanah dan debu dan tinggal badannya jadi tanah dan debu, tapi dia angkat badannya jadi ke surga utuh. Dia mati dan bangkit lagi dan naik ke surga. Di mana lagi kamu bisa beda-bedakan Allah kami itu, Yesus itu adalah Allah kami? Karena semua ada di sini. Dan di Yohanes 10:30 Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Jadi semua itu satu, nggak bisa Bapa beda-beda. Itu loh, dia yang menjadi turun karena dia menciptakan, begitu sayang dia keciptaannya, dia juga menebus dosa Adam tadi, dan dia juga menghibur setelah dia naik ke surga. Sebelum dia naik, dia membilang akan datang roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang mendatangi, menggapi seluruh kita umat manusia ini. Ditambahkan Kesia dan Pak Jerry. Oke, terima kasih Ibu Ruth. Saya sedikit ya.
Tadi pertanyaan saya yang dua itu belum dijawab sebenarnya ya. Kapan Yahova yang dipanggil Bapa itu bangkit dari debu? Dan kemudian yang kedua, kapan ditikam? Itu satu ya. Itu menjadi PR. Kemudian yang kedua, tadi itu ada disebut Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa ya. Teman-teman bilang. Jadi perlu diperhatikan di sana bukan Allah yang Esa, tetapi Yahova yang Echad. Jadi berangkatlah dari Yahova yang ada di Perjanjian Lama, bukan yang di buku Primbon atau di mana-mana. Di sana bukan Allah yang Echad, tetapi Yahova, Tuhan. Berangkatlah dari Yahova. Satu. Saya mau bertanya dulu ini, Pak Alif ini Trinitas apa saksi Yahova? Nah, soalnya tadi ada pernyataan-pernyataannya itu pernyataan Trinitas semua itu. Oke, nanti saya buktikan. Kemudian yang kedua. Islam. Oke, yang kemudian yang kedua, kesalahan saudara Muslim itu adalah ketika berbicara tentang Echad, ya, itu bukan berangkat, itu tidak bisa dilihat dari menjadi apa, tapi siapa dia. Nah, ini perhatikan. When kita bicara tentang Echad, itu tidak bisa dilihat dari menjadi apa, tetapi siapa dia. I mean begini, Tuhan itu mau menjadi apapun, dia tiang awan bermanifest menjadi tiang api, menjadi api, itu tidak bisa dihubungkan dengan Echad. Pengertian Echad. Ketika berbicara tentang Echad yang satu tunggal itu adalah siapa dia. Siapa dia ini siapa ya? Itu ketika Tuhan mendatangi Musa. Yesus ini perhatikan ya. Aye, Ezet Eli. Itu artinya yang sudah ada sejak lama, sekarang, dan itu sampai selama-lamanya. Yang sudah ada, itu Alpha Omega. Yang dulu, sekarang, sampai selamanya ada. Ini perhatikan nanti poinnya, nanti akan kita masuk ke dalam filsafat teologisnya di bawah, menyambut pertanyaan dari Pak Alif tadi, ini kan sudah, telah dilakukan, ini waktu lampau, ini sekarang, oke. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi ada masalah tentang malah Yahweh. Sudah, nah ini kan, ini argumen orang Trinitas, ini malah Yahweh ini. Yang diutus bukan Yahweh sendiri. Jadi saya di sini merasa seperti berhadapan dengan Trinitas atau saksi Jehovah, bukan dengan Muslim. Itu tidak masalah, malah Yahweh itu ada. Coba kita buka nanti di Keluaran 3. Nah, ini kemarin kita baru debat dengan Ibu Uti Winit. Aku yang baca Keluaran 3. Keluaran 3. Malah Yahweh itu ya, nggak masalah. Malah Yahweh adalah Yahweh itu, kehadiran dia. Keluaran 3 di ayat 2. Inilah firman Tuhan. 7. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Oke, begini aja, Ibu Bunda Ruth, nggak usah dibacakan karena ini agak panjang. Coba ditujukan aja teksnya sedikit, Bunda. Apa itu? Maksudnya teksnya bisa dibuka, Bunda, sedikit. Boleh. Oh, Iya. Open cam ya. Iya, karena kalau dibaca nanti mungkin ada yang tidak mengerti begitu ya. Nah, Keluaran 3 ayat 2. Iya, dan seterusnya. Agak dibesarkan coba, Bunda. Yang besar kan harus host. Oh iya, host. Agak dijauhkan biar nampak 4 ayat di sana. Host, besarkan Ruth host. Tolong host ya, iya. Oke. Lalu malaikat Tuhan, mari kita melihat diksi malah Yahweh. Ini Pak Alif mirip Ibu Uti Watimena ini. Jadi sebenarnya saudaraku umat Muslim jangan berdebat dengan Trinitas, karena ini paham Trinitas yang kalian pakai. Itu malaikat Tuhan, bukan Tuhan. Perhatikan, malaikat Tuhan ini diksi pertama. Kemudian yang kedua, coba ke bawahnya sedikit, Bunda. Di ayat 4, diksinya Tuhan. Oke. Kemudian yang di bawah Tuhan itu ada Allah. Oke. Malah Yahweh Tuhan dan Allah di sana, walaupun itu diksi yang berbeda, itu menunjukkan kepada satu yang Echad tadi, yang singular tadi. Ini hanya perbedaan diksi. Jadi kalaupun ada di sana malah Yahweh, ya nggak masalah. Oke, saya singkat aja. Yang terakhir, yang keempat. Tadi kan Pak Alif bilang, ini sudah terjadi, ini belum, bla bla apa segala macam, Pak. Kita boleh bisa membaca tulisan alfabet. Membaca bukan berarti memahami. Nah,
tadi di atas sudah saya jelaskan, AYSREY itu yang sudah ada, yang ada sekarang, dan yang akan ada selamanya. Di dunia Tuhan, itu kita masuk, kalau sains bilang itu hukum kuantum ya. Di dunia Tuhan, di zona Tuhan, itu tidak ada waktu, jarak, ruang. Bagaimana di dalam zona Tuhan itu ada jarak, waktu, ruang, sedangkan dia adalah pencipta jarak, dia pencipta waktu, dia pencipta ruang, dia menguasai. Segala sesuatu ada dalam dia, itu kitab Kolose, semuanya. Dia adalah hukum terutama, itu logos, logika, logikos. Dia adalah kausa prima, bagaimana dia bisa terjebak dalam hukum ruang waktu. Di dalam waktu Tuhan, itu segala hukum-hukum fisika itu tidak relevan. Makanya di Zakaria itu, di dalam penglihatan, itu alam roh. Nah, ini Kristen pun banyak nggak mengerti ya. Ini harus berat tugasnya. Di dalam penglihatan alam roh, itu di dalam zonanya Tuhan. Kenapa pakai telah? Karena di dalam waktu Tuhan, itu tidak ada waktu. Tidak ada semalam, tidak ada hari, tidak ada besok. Itu sudah. Makanya itu ada di Alkitab, filsafatnya 1000 tahun di waktu manusia, itu 1 hari cuma sama Tuhan. Jarak antara Samayang dengan Eres, bumi dengan surga, itu tidak ada. Nah, begitu teman-teman. Jadi, sesuai dengan apa yang Tuhan bilang, AYSRE sudah ada sejak dulu. Sekarang sampai selamanya kekekalan. Di dalam hukum kekekalan Tuhan, waktu itu tidak berfungsi, jarak tidak berfungsi, ruang tidak berfungsi. Segala hukum-hukum fisika itu runtuh. Yang ada itu keabsurdan. Begitu. Jadi jangan heran kalau Tuhan pakai kata telah. Ketika Tuhan pakai kata telah dalam hukum manusia yang terikat dengan ruang dan waktu 24 jam 1 hari, itu dari nubuatan perjanjian lama ke perjanjian baru itu ribuan tahun. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada. Oke, silakan. Baik, Dilanjutkan. terima kasih Kesa dan Bunda Ruth, terima kasih Ustadz Pak Alif. jadi sudah turun dia. Monitor. Iya, Pak. Silakan Ustadz Alif menanggapi. Aduh. Ini cukup menarik ya. Terima kasih dengan sangkaan-sangkaan. Thank you Bapak, sama-sama kita. Gini, begini Bu, yang sedang kita bahas dari awal saya selalu disclaimer loh ya, bahwa saya sangat mengapresiasi dari paham-paham kawan di sini, Kristen di sini, ketika meyakini Tuhan itu Esa, itu saya apresiasi. Yang Esanya di mana tidak dibikin 3 dalam 1, 2 dalam 3 atau apapun itu konsepnya. Yang sedang menjadi topik pembahasan, penekanan saya di sini adalah yang Esa itu siapa gitu. Tuhan yang Esa itu yang mana? Tidak mungkin Tuhan yang Esa itu adalah yang turun ke bumi. Oke, tadi bertanya definisi makhluk itu apa? Oh, makhluk itu lawan kata dari kholik. Kholik itu sang pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Loh, segala sesuatu selain dari sang pencipta itu yang diciptakan oleh Tuhan gitu loh. Ya, itu prinsipnya. Nah, ketika tadi membahas kawan-kawan Kristen meyakini Tuhannya Esa, yang jadi masalah itu siapa yang Esa itu? Tentu merujuk kepada penjelasannya di kitab Perjanjian Lama, di mana di situ banyak sekali penekanannya Tuhan yang Esa yang tidak dibentuk sebelum aku dan sesudah aku, Tuhan yang Esa yang tidak ada sama seperti Dia, Tuhan yang Esa yang tidak ada serupa dengannya. Kalau pemahamannya kalangan Yahudi dengan kitabnya, saya rasa sudah clear Bu. Sudah clearnya apa? Sudah clearnya Tuhan yang Esa itu bukan yang turun menjadi manusia, bukan. Karena Tuhan bisa menghidupkan dan mematikan tanpa harus dia berubah menjadi manusia. Gitu loh. Itu penekanannya. Ketika penekanan di kitabnya Yahudi, saya rasa nanti akan kelamaan. Karena apa? Ibu-ibu di sini konsepnya di Kristen. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Yesus menjelaskan Tuhan yang Esa itu. Ketika tadi mengutip di Markus 12:29, di situ sudah sepakat dengan ahli-ahli Taurat. Yang Esa di situ itu bukan Yesus, tetapi Dia. Dan di situ sepakat juga dengan ahli Taurat. Dan Yesus berkata, karena orang ahli Taurat itu sepakat dengan Yesus, maka kata Yesus, engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Nah, itu udah clear. Di situ Esanya, di situ Dia yang bukan Yesus. Loh, mari kita lihat lagi di kitab Ibu sendiri, contoh Tuhan yang Esa itu siapa? Kalau kita mengutip juga di misal ya, di luar dari ucapan Yesus, 1 Timotius 6 nomor 16, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada mati, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal.
Itu loh Bu, yang Esa itu dia yang tidak terhampiri oleh maut, tidak pernah mengalami kematian. Itu ditulis di kitab Ibu, ditulis ayatnya. Masa mau dikatakan Yesus yang mengalami kematian? Kan nggak kena. Gitu loh. Black hole. Alam maut itu bintang black hole itu yang ada di bawah. Sabar. bumi. Siapa Ini yang kan ini, saya bisa jawab Benar. semua, Yes, tapi Pak. coba kita serahkan ke Pak Jerry Elim dulu. Ya, Saya bisa jawab semua. belum selesai. Oke. Baik. Ya sudah, saya akan persingkat aja karena banyak sekali di situ esanya di situ bukan merujuk kepada Yesus. Oke, mari kita lihat. Di sini konsisten ya, kawan Kristen ini Tuhannya ada satu atau dua. Saya bacakan Wahyu 3 nomor 2 dan nomor 5. Mari, di sini bunyinya bahwa di nomor 2 dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu akan didapati seorang pun di hadapan Allahku. Kata Yesus, ini Yesus sudah terangkat ke surga loh. Kitab Wahyu ini kitab nubuatan, bukan lagi eksis di bumi, bukan lagi sebelum disalib. Yesus berkata bahwa aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, kata Yesus di hadapan Allahku di nomor 2 maupun nomor 5. Di nomor 5 juga dikatakan apa? Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Nah, di situ merujuk dua oknum, kata Yesus di hadapan Allahku. Pasti di situ yang disebut adalah Allahnya Yesus, bukan Yesus sendiri, karena merujuk kepada di hadapan Allahku. Artinya ada dua pribadi. Nah, ini sebenarnya dari tadi ini belum kejawab, beberapa poin pertanyaan itu belum kejawab. Saya bingung makanya ini. Tapi nggak apa-apa lah, ini penambahan informasi. Coba di sini nanti minta bantu penekanannya bahwa ketika Yesus berkata di hadapan Allahku, ada berapa Allah di sana, Bu? Ya, karena merujuk kepada dua pribadi. Silahkan. Makanya saya bilang jangan salah memposisikan kata Esa itu. Silahkan. Sedikit saja. Setelah ini saya akan menyerahkan ke Pak Jerry Elim. Saya bisa jawab semuanya, tapi saya sedikit aja ngambil poin. Tuhan bukan Tuhan sendiri yang turun, harus Allah Yahweh, harus Tuhan utusannya. Kemudian Yesus punya Bapa, Yesus punya Allah, dua pribadi. Ini kalian Trinitas loh. Kalian menjadi Trinitas. Jadi apa yang mau kalian debatkan dengan Trinitas? Ini pahamnya sama seperti kalian. Oke, udah ini poin satu ini aja dulu. Saya bisa jawab semuanya, tapi saya mau beri kehormatan pada Pak Jerry Elim untuk menjawab. Sebetulnya benar Kesa. Ini masih waktu Muslim yang baru ngomong, soalnya Ustadz Alif masih ada Bang Syueb sama Bang Indra Mose. Pak Alif jadi Trinitas loh. Pak Alif jadi Trinitas. Loh, di Ya, luar silakan, Tuhan Pak yang Jerry. Esa itu manusia, makhluk ciptaan, kok malah jadi nuduh-nuduh saya Trinitas. Gimana sih? Marah. Maksudnya Trinitas itu gini Pak Alif, karena kalian kira Yesus itu cuma utusan. Udah berulang-ulang kami bilang Yesus itu adalah YTPP turun menjadi manusia. Ya kalau Anda yakini itu, coba jelaskan yang Esa itu yang mana, Yesus atau Allah? Karena di situ Yesus bilang di hadapan Ngerti gak Allahku. kan Allah duluan. Allah itu YTPP, pencipta ini. Turun ke bumi. Menjadi Immanuel yang seperti tadi. Oke. Biar Silakan Pak Jerry, silakan. Saya kasih kehormatan ke Pak Jerry. Oke. Seperti tadi di awal gantian bicaranya ya, kalau sama-sama ngomong kita juga bingung mau dengerin yang mana gitu. Dari pembicara Oke, Muslim ada dua, ada Sueb dan Bang Indra. Mungkin Bang Indra belum ada suaranya dari tadi nih. Silakan Bang Kasih aja Indra. ke Bang Indra dulu, kasih aja ke Bang Indra dulu. Ya, Bang Indra. Ya. Iya, mau ngomong nggak? Mungkin beliau pengen ngomong. Halo, suara gua ada nggak? Suara gua ada nggak? Ada. Oke, ya. Jadi ini Oneness ya. Oneness itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, tapi satunya itu tidak seperti Yahudi. Satunya itu adalah Yesus gitu ya. Nah ini jelas salah sekali. Nggak ada yang benernya kalau menuhankan Yesus itu. Baik Yesus itu menjadi salah satu dari yang tiga, ataupun dia adalah yang satu itu tetap salah ya. Tapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Yesus, itu salah itu. Nah kemudian ini menurut Islam, dalil Islam, tapi menurut dalil mereka dalam Bible mereka itu ya terhambur ayat-ayat buktinya, seperti misalkan dalam Torah itu disebutkan
Lo Israel ya. Tuhan bukanlah manusia. Ah itu. Tuhan bukanlah manusia itu udah jelas. Yesus itu manusia. Mau disampaikan kepada orang manapun, lukisan Yesus itu tunjukkan coba sama anak kecil ini apa? Pasti orang bilang manusia. Nggak mungkin orang bilang itu hewan atau siluman, itu tidak mungkin. Pasti dibilang itu manusia. Nah, jadi ketika mereka menahankan Yesus, itu jelas sudah salah, keliru. Karena lo Israel, Tuhan bukanlah manusia, gitu kan. Nah, kemudian juga yang dikatakan oleh Bang Alis ya, bahwasanya kalau dikatakan dia Tuhan satu-satunya, ternyata dia juga menyebut pribadi Tuhan yang lain. Seperti tadi dikatakan Allahku, di hadapan Allahku, itu juga itu pribadi yang lain. Maka oneness ini ya jelas salah gitu. Jadi mau oneness, mau trinitas, dua-duanya salah ya. Dua-duanya salah. Tapi kalau unitarian itu masih benar ya, masih agak benar. Tinggal tambah satu lagi ya. Tinggal tambah satu lagi, yaitu utusan yang satu, yang terakhir, yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka final udah masuk surga, itu sudah selesai. Kurang lebihnya gitu dari saya. Oke, terima kasih Bang Indra Mose. Syuaib mau nambahin sedikit terakhir ya Syuaib. Apa namanya? Tadi mengutip keluaran Yasir ya. Nah, ini saya mengutip pengajaran langsung dari Saya benar sedikit lagi, satu lagi ya. Sedikit lagi, silakan, 1 menit saja. silakan. Saya jadi lupa. Tadi ada Bu siapa? Itu saya tadi ketawa tapi saya mute ya karena bukan waktu saya. Tadi Ibu tadi mengatakan Ayeh Esher Ayeh ini sejak kapan nabi-nabi Israel itu bertransformasi atau naturalisasi menjadi orang Betawi? Ayeh Asher Ayeh itu apa? Kalau Ayeh itu bahasanya orang Betawi. Yang ada tuh Ehiye, Asher, Ehiye itu seperti itu. Ya, sama itu sama. Bagaimana main sumbu dari bagian ini? Dengan Ehiye beda, kalau Ayeh bahasa Betawi. Beda. Iya, soto Betawi enak soto Betawi. Al-Ta'amur Hasyafa. Oke, Di atalo kibar la ya da'ta. koreksi dari Bang Indra. Silakan, kamu mau nambahin apa, Ep? Silakan. Mau nanggapi yang mana? Bentar. Semangat sayangku, semangat. Cie. Nah, saya mengutip langsung dari apa namanya pengajarannya Morello Yono, otoritas langsung dari Benenoa, menjabarkan menerjemahkan kalimat Yasir Nah ini, kenal Om Valen kan dulu di sini, Noahid Benenoa, logonya. Ini beliau Morello Yono dalam Keluaran 3:14. Nah, Vayemer Elohim el Moshe Asir Vayemer kot temar libne Israel slakhani alaihim. Berkatalah Elohim kepada Musa Asir Vayemer Elohim berfirman beginilah harus engkau katakan kepada Bani Israel, telah mengutus aku alaihim kepada kalian. Nah, Rabbi Fiskuni ya menjelaskan penjabaran terkait dengan Asir bentar. Pada Keluaran 3:14 Rabbi Hiskuni menjelaskan pada penjabaran Asir Ayeh Asher. Nah ini Asir nah dikatakan the first word is the name of God. The second is an explanation of why God is called Ehyeh. In other words, the reason why my name is Ehyeh is because I'm eternal, immutable, I'm the word, a most reliable God. Kata pertama, adalah nama Tuhan, nama Hashem. Yang kedua adalah penjelasan mengapa Tuhan disebut Dengan kata lain, alasan mengapa namaku disebut adalah karena aku kekal, tidak dapat diubah. Oleh karena itu, aku adalah Tuhan yang paling dapat diandalkan.
Aku lihat sangat tadi ya. Sorry. Kepencet. Akulah Tuhan paling dapat diandalkan. Mengapa namaku disebut Ehye adalah karena aku kekal, tidak dapat diubah. Oleh karena itu aku adalah Tuhan yang paling dapat diandalkan dalam arti sebagai penolong dan penyelamat. Ya. Jadi sesuai dengan prinsip keimanannya tadi, ya, Einoguf, ya, Masige Kamuhu. Artinya bahwa Tuhan itu tidak ada kemenunggalan di dalamnya, terbebas dari sifat antropomorfisme, yang dimana representasinya tidak harus muncul di atas permukaan bumi, tidak terikat antara ruang dan waktu, tidak melaksanakan kegiatan fitrahnya manusia, makan, mandi, tidur, seks, dan lain-lain. Ya, itulah konsep sesembahan yang diterapkan dalam ajaran Judaisme, dan juga yang diterapkan dalam ketika Nabi Musa mengatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, atau dalam penjabaran Taurat Samaria Shema Israel Shema Eloheinu Shema Ed Me'aftali babak mikakal me'udak, dan seterusnya. Ya, secara prinsip keimanan dalam Taurat sudah sangat jelas dan paten. Ya, dan juga terkait dengan Yesaya 7:14. Lakan yitan arayhu lakan ot hinna alima hara wa yadet ben ve qaratsmo Immanuel. Ya, sama mengatakan jangan terjebak dengan terjemahan. Ya, kalau cuma mengatakan ngerti grammar, otomatis anak TK pun bisa. Ribuan data kalau grammar di sini. Boleh kita bahas, face to face pun boleh. Ya. Nah, kita lihat di sini kata alma itu apa sih? Apakah artinya perawan atau perempuan muda? Ini harus kita cari tahu dalam kamus bahasa Ibrani itu sendiri. Nah, mari kita lihat dalam kamus penjabaran bahasa Ibrani kira-kira alma ini apa sih? Perawan atau perempuan muda? Ini harus kita cari tahu. Nah, kita lihat data mengatakan apakah alma itu adalah perempuan muda ataukah pada 14 ya. Nah, pada kata alma apakah virgin atau young woman? Nah, ini kita cari tahu di sini. Alma. Nah, ini. Alma artinya nih young woman. Ya, alma young woman. Yang pertama, ya. Kalau kata perawan sebentar, dikit lagi masuk di tempatku ya. Bentar. Kalau kata alma, kita lihat. Waalaikumsalam. Kita lihat di sini dalam kita ambil salah satu sampel contoh ayat. Pada Lukas pasal 1 nomor 37. Tunggu. Lukas perawan Maria. Nah ini. Lukas pasal 1 nomor 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Perhatikan di sini dalam terjemahannya terdapat 2 kali kata perawan. Ya. Nah, kita lihat dalam bahasa Ibrani dalam Lukas pasal 1 nomor yang ke-27. Betullah me orasat la ismi bait David usma Yusuf bisamha betullah Miriam. Betullah bukan alma. Alma artinya young woman, perempuan muda, bukan perawan. Ya, betullah. Nah, dalam bahasa Aramaiknya, nah ini dari tadi belum kita pakai bahasa Yesus. Ya. Dalam Lukas pasal 1 dalam teks Pesita, Lukas pasal 1 nomor yang ke-27. Jadi jangan tertipu oleh terjemahan. Lewat betul to damsiro la legabro bisme Yosef men baite di David wasmo lebetul to Maryam.
betul lah, betul to. Lawan. Dan ini jelas secara teksnya. Ya. Gunakan bahasanya Yesus. Jangan gunakan terjemahan. Ya, kalau orang Indonesia itu Wiro Sableng bukan Yesus. Oke? Demikian. Sayangku, engkau